kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan CQ Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan pra-peradilan aku berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. 2. Menghukum termohon untuk membayar ganti kerugian kepada pemohon, kerugian material sebanyak 106 juta rupiah, kerugian imaterial sebanyak 100 juta rupiah. Total kerugian 206 juta rupiah. Terbilang 206 juta rupiah. Ada konfirmasi yang saya sampaikan saudara juga pemikirannya begitu. Jadi hal-hal yang menyangkut argumentasi saudara di permohonan pra-peradilan itu tidak perlu dimasukkan. Ya, ini juga akan menjadi substansial untuk hal yang berbeda. Tidak boleh di sini. Jadi permohonan perubahan ini saya tidak inginkan. Kita kembali ke permohonan. Ya itu ya. Baik yang mulia. Silakan. Kami akan kembali ke yang mulia. Silakan dibacakan poin-poinnya saja permohonan. Ya, baik yang mulia. Saudara termohon yang kami hormati, izinkan kami yang mulia untuk membacakan surat permohonan pra-peradilan yang akan kami sampaikan secara bergantian oleh tim kuasa hukum dan pemohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal permohonan pra-peradilan. Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Robli Harun SH.MH LLM, Kombes Pol Yaya Satyanegara SH.MH, Islam BP Simbolon SH.MH, Erdiana SH.MH, Abdul Ghafur Sangaji SH.MH, Meti Nurhalisa SH, Suraya SH.MH, Najib Rizal Sabila, Gahara SH, Afandi SH, Budi Arianto SH, dan Hilda Waroka SH, advokat dan konsultan hukum dari tim advokasi litigasi keadilan dan HAM atau Polham, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dan dengan memilih domisili hukum di kantor tim advokasi litigasi keadilan dan HAM atau Polham dengan alamat yang akan dibacakan berdasarkan surat kuasa khusus nomor sekian-sekian tanggal 02 Juli 2026, dan dalam hal ini mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama KRMT Roy Suryo Noto di Projo di alamat dianggap dibacakan, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon, akan mengajukan permohonan pra-peradilan terhadap Polda Metro Jaya, CQ Diskrimum Polda Metro Jaya, CQ Kasubdit Kamnek, CQ Tim Penyidik Fight, laporan polisi LPB garing B garing 2831 garing 4 Romawi garing 2025 garing SPKT Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025, pelapor Insinyur Haji Joko Widodo Junto LP nomor LPB 978 garing 4 Romawi garing 2025 garing SPKT Polres Metro Jakarta Pusat atau Polda Metro Jaya tanggal 23 April 2025, pelapor Andi Kurniawan Junto LP nomor LPB 1387 garing 4 garing 2025 garing SPKT Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya tanggal 26 April 2025, pelapor Lecumanan Junto LP nomor LPB 976 garing 5 Romawi garing 2025 garing SPKT Satreskrim Resto Bekasi Kota Polda Metro Jaya tanggal 5 Mei 2025, pelapor Maret Samuel Sweken Junto surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik garing S 1.1 garing 3147 garing 7 Romawi garing 2027 garing Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025 Junto surat penetapan tersangka nomor S.Tab garing S4 garing 1899 garing 11 Romawi garing 2025 garing Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 dengan alamat kantor Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman nomor 55 Jakarta 12190. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, CQ Aspidum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, CQ Kajari Jakarta Selatan, CQ Tim Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana fight, laporan dianggap dibacakan. Dasar permohonan 1. Bahwa dasar dari permohonan pra-peradilan aku yang diajukan oleh pemohon adalah menggunakan KUHP Fight Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yakni sebagai berikut: Pasal 163 ayat 1 huruf E junto huruf G KUHP, yaitu nomor 1, acara pemeriksaan pra-peradilan ditentukan sebagai berikut: A.
selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. G. Putusan pra-peradilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra-peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Kemudian pasal 173 ayat 2 junto junto ayat 4 junto ayat 5 KUHP yang baru. 2. Tuntutan ganti rugi oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diputus di sidang pra-peradilan. 4. Atau ayat 4, untuk pemeriksaan dan memutus perkara tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Ayat 5, pemeriksaan terhadap ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 mengikuti acara pra-peradilan. Pasal 174 ayat 1 junto ayat 2 KUHP baru. Ayat 1, putusan pemberian ganti rugi berbentuk penetapan. Ayat 2, penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut. Pasal 175 KUHP baru. Ayat 1, pembayaran ganti rugi yang telah ditetapkan pengadilan bersumber dari dana abadi untuk pembayaran ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Ayat 2, pembayaran ganti rugi diberikan dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti rugi diterima oleh lembaga yang mengelola dana abadi untuk pembayaran ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3, salinan penetapan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 174 ayat 2 disampaikan kepada A, tersangka, terdakwa atau terpidana, B, penyidik, C, penuntut umum, dan D, lembaga yang mengelola dana abadi untuk pembayaran ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Ayat 4, penuntut umum menyampaikan salinan penetapan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak penetapan ditetapkan. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran ganti rugi diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang sah berhak mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi. Putusan pra-peradilan nomor 99/Pit-Pra/2026/PN Jakarta Selatan tanggal 7 Juli 2026 mengenai tidak sahnya penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan oleh termohon penyidik Polda Metro Jaya dengan pemohon atas nama KRMT Rosyulyo Noto Diprojo. Pasal 9 ayat 1 PP nomor 92 tahun 2015 ayat 1, besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf B dan pasal 95 KUHP paling sedikit Rp500.000 dan paling banyak Rp100 juta. Asas perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama serta setara sesuai dengan martabat kemanusiaan dan harus dipahami bahwa HAM adalah hak bawaan sejak lahir yang tidak dapat dihilangkan, diserahkan atau dicabut oleh siapapun, sehingga pemerintah atau negara memikul kewajiban dan tanggung jawab utama untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi dari warga negaranya. Poin 2, legal standing pemohon. Bahwa legal standing dari permohonan ganti rugi AKO adalah melalui permohonan pra-peradilan yang notabene adalah tersangka yang mengalami kerugian sebagai akibat tindakan upaya paksa berupa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang tidak sah yang dilakukan oleh termohon Fait pasal 173 ayat 2 junto ayat 4 junto ayat 5 KUHP yang baru dan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Juli 2026 Fait putusan pra-peradilan nomor 99/Pit-Pra/2026/PN Jakarta Selatan. Sehingga dengan demikian maka KRMT Rosyulyo Noto Diprojo telah memenuhi persyaratan sebagai pemohon dalam permohonan ganti rugi AKO. Poin 3, kompetensi relatif pengadilan negeri. Bahwa permohonan pra-peradilan ini diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah berdasarkan
pasal 173 ayat 2 Junto ayat 4 Junto ayat 5 KUHP yang baru, dan bahwa saat ini telah terdapat putusan pra peradilan nomor 99 garing Pipra garing 2026 garing PN Jakarta Selatan tanggal 7 Juli 2026 atas nama pemohon yang diajukan terhadap termohon, yakni Kapolda Metro Jaya CQ, Direktorat Reserse Kriminal Umum CQ Subdit Unit Keamanan Negara, Jalan Jenderal Sudirman, Kampung 55 Jakarta Selatan, sehingga dengan demikian maka pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pra peradilan ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Izin yang mulia akan dilanjutkan oleh rekan saya. Empat, alasan permohonan pra peradilan, bahwa yang menjadi alasan dari pemohon adalah permintaan ganti rugi sebagai akibat dikenakan tindak atau upaya paksa yang sewenang-wenang oleh termohon berupa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang tidak sah terhadap diri pemohon sebagaimana yang telah diputus dalam putusan pra peradilan nomor 99 garing Pipra garing 2026 garing PN Jakarta Selatan tanggal 7 Juli 2026. Baik bukti P1. Putusan pra peradilan nomor 99 garing Pipra garing 2026 garing PN Jakarta Selatan PN tanggal 7 Juli 2026 dengan amar putusan sebagai berikut. Kutipan: mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra peradilan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP titik dah garing rumah titik tab garing 373 garing rumah 6 garing res titik 1 titik 24 garing 2026 garing Ditreskrimum garing Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP titik kap garing 703 garing rumah 6 garing res titik 1 titik 14 garing 2026 garing Ditreskrimum garing Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP.H garing 458 garing rumah 6 garing res titik 1 titik 14 garing 2026 garing Ditreskrimum garing Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2006 adalah tidak sah. 5. Membebankan kepada termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. 5. Bahwa korban inkasu pemohon dari tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang tidak sah berhak menuntut ganti kerugian melalui mekanisme sidang pra peradilan, dan tuntutan ganti rugi ditujukan kepada negara dengan mekanisme pencairan dana yang bersumber dari dana abadi khusus untuk ganti kerugian dan rehabilitasi. Bahwa baik pasal 173 ayat 2 KUHP telah menjamin hak tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian akibat tindakan upaya paksa seperti penggeledahan, penangkapan, dan atau penahanan dengan tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang, dan telah mengamanatkan pula bahwa tuntutan ganti kerugian atas penangkapan atau penahanan yang tidak sah diputus dalam sidang pra peradilan. Serta paid pasal 175 ayat 1 dan ayat 2 mengatur bahwa pembayaran ganti kerugian bersumber dari dana abadi dan dibayarkan paling lambat 14 hari kerja setelah permohonan diterima oleh lembaga pengelola dana. 6. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 KUHP baru dapat dikatakan telah menjadi payung hukum utama yang mengatur hak untuk memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi, dan menegaskan bahwa setiap tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena dikenakan tindakan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan dengan menggunakan PP nomor 92 tahun 2015 untuk mengatur tentang besaran nominal minimal dan maksimal ganti rugi yang bisa ditetapkan oleh hakim pra peradilan paid pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 92 tahun 2015 yang berbunyi sebagai berikut. Besarnya ganti kerugian sebagai akibat penangkapan dan penahanan yang tidak sah adalah paling sedikit Rp500.000 dan paling banyak Rp100 juta. 7. Beberapa azas hukum yang mendasari permohonan ganti rugi adalah sebagai berikut.
asas due process of law, sebagaimana yang harus dipahami bahwa penegakan hukum wajib mematuhi prosedur dan undang-undang, sehingga pelanggaran terhadap tata cara upaya paksa membuat tindakan tersebut batal demi hukum, null and void. Asas perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang menjamin bahwa kemerdekaan individu tidak boleh direnggut atau dirampas secara sewenang-wenang tanpa adanya alasan dan prosedur yang sah. Asas keseimbangan hak dan kewajiban, di mana warga negara diberikan hak hukum untuk menuntut negara apabila haknya dilanggar oleh aparat penegak hukum. Jurisprudensi putusan MA nomor 136 K/Pit/1986 yang menegaskan bahwa penangkapan dan penahanan yang tidak sah atau tanpa dasar hukum yang jelas memberikan hak mutlak kepada korban untuk mendapatkan ganti kerugian. Bahwa dalam praktik peradilan pahit putusan PN Mataram nomor 10/Pipra/2022/PN Mataram, hakim tetap mengabulkan tuntutan ganti kerugian bernilai jutaan rupiah berdasarkan kelayakan imaterial meskipun pemohon tidak menyertakan bukti rincian kerugian keuangan yang kaku. 8. Bahwa terhadap diri pemohon telah dilakukan perampasan kemerdekaan selama 4 hari, sehingga dengan demikian maka komponen kerugian material yang diperhitungkan adalah sebagai berikut. Hilangnya pendapatan per hari, bahwa apabila diperhitungkan berdasarkan perkiraan penghasilan rata-rata per hari dari pemohon dari tayangan akun YouTube Roy Suryo Official Channel adalah minimal atau setidaknya 3 juta rupiah sehari dikalikan jumlah hari penahanan yaitu 4 hari, sehingga total adalah 4 kali 3 juta rupiah menjadi 12 juta rupiah. Biaya konsultasi hukum dan litigasi advokat, mengingat Mahkamah Agung dalam praktiknya sering mengakomodasi biaya jasa penasihat hukum atau advokat sebagai komponen kerugian material untuk perkara pidana, yakni dengan perhitungan sebagai berikut. A. Biaya konsultasi hukum dari PT Konsultasi dan Kerjasama Indonesia dengan besarnya biaya 5 juta rupiah per sesi konsultasi sebanyak 4 kali, sehingga total biaya konsultasi adalah 4 kali 5 juta sama dengan 20 juta rupiah. Pahit bukti P2 kwitansi tanggal 23 Juni 2026 biaya konsultasi 5 juta. P2A slip transfer tanggal 23 Juni 2026 5 juta rupiah. P3 kwitansi tanggal 24 Juni 2026 biaya konsultasi 5 juta rupiah. P3A slip transfer tanggal 24 Juni 2026 5 juta rupiah. P4 kwitansi tanggal 25 Juni 2026 biaya konsultasi 5 juta rupiah. P4A slip transfer tanggal 25 Juni 2026 5 juta rupiah. P5 kwitansi tanggal 26 Juni 2026 biaya konsultasi 5 juta rupiah. P5A slip transfer tanggal 26 Juni 2026 5 juta rupiah. Biaya litigasi tim advokasi sebanyak 11 orang dari tim hukum Tokham untuk paket 1 pra-peradilan adalah sebesar 30 juta rupiah. Pahit P6 kwitansi tanggal 1 Juli 2026 biaya litigasi 30 juta rupiah. P6A slip transfer tanggal 1 Juli 2026 30 juta rupiah. Biaya transport, makan dan lain sebagainya selama persidangan untuk 8 hari A. 500.000 rupiah per orang per hari kali 11 orang advokat, sehingga total biaya adalah sebagai berikut. 8 kali 500.000 rupiah kali 11 orang sama dengan 44 juta rupiah. Pahit bukti P7 kwitansi tanggal 2 Juli 2026 biaya litigasi 44 juta rupiah. Bahwa sehingga dengan demikian maka total kerugian material yang dialami oleh pemohon adalah 106 juta rupiah. Bahwa kerugian material yang dialami oleh pemohon dan keluarganya adalah sebagai berikut. Bahwa mempertimbangkan dampak reputasi dari KRMT Roy Suryo Noto Dibrojo inkasu pemohon yang merupakan tokoh publik dan mantan Menteri Inkasu Menpora RI serta mantan anggota DPR RI, maka kerugian material berupa serangan terhadap kehormatan, beban psikologis, rasa cemas, dan stigma sosial akibat pemberitaan media yang masif menjadi faktor pemberat yang melandasi kompensasi sepantasnya dan seyogyanya menyentuh angka setidaknya 100 juta rupiah. Bahwa mempertimbangkan aspek kebenaran dan keadilan, maka yang mulia hakim tunggal pra-peradilan memiliki diskresi penuh berdasarkan KUHP untuk mengabulkan
nominal yang dipandang adil bagi pemohon tanpa membuat beban keuangan negara membengkak secara tidak anomali. Mohon izin. Mohon lanjutkan yang mulia. Yang terhormat hakim yang kami muliakan, yang terhormat saudara termohon, yang terhormat saudara turut termohon, sidang yang mulia. Berdasarkan uraian tersebut di atas yang diajukan oleh pemohon, maka pemohon dengan segala kerendahan hati dan demi aspek keadilan dan kebenaran di negara kita tercinta ini, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, CQ yang mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan pra peradilan aku, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pra peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. 2. Menghukum termohon untuk membayar ganti kerugian kepada pemohon, kerugian material sebanyak 106 juta rupiah, kerugian imaterial sebanyak 100 juta rupiah. Total kerugian 206 juta rupiah, terbilang 206 juta rupiah. 3. Membebankan seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku, atau apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, CQ yang mulia Hakim Tunggal yang menerima dan memeriksa permohonan ganti rugi perkara aku melalui acara pra peradilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex ago et bono. Hormat kami, tim kuasa hukum pemohon KRNT Roy Suryo Noto Diprojo, Kantor Hukum Tokha, Refli Harun, Yaya Satya Negara, Ristan BP Sibolon, Erdiana, Abdul Ghafur Sangaji, Meti Nurhalisa, Soraya, Najmi Salsabila Gahara, Afandi, Budi Arianto dan Hilda Waroka. Terima kasih yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pembacaan permohonan. Kita atur jadwal ya. Izin yang mulia. Satu lagi. Jadi sebelum nanti untuk pengaturan jadwal, kami mau tegaskan meskipun tadi tidak dibunyikan dalam petitum maupun juga dalam posita, bahwa terkait dengan nilai ganti kerugian yang dimohonkan baik secara material dan maupun imaterial, jika nanti berkenan dikabulkan oleh hakim pra peradilan yang mulia, maka dana tersebut kami tegaskan tidak akan digunakan untuk kepentingan pribadi pemohon maupun juga kepentingan tim kuasa hukum, tetapi akan disalurkan kepada lembaga sosial yang sudah ditunjuk untuk menerima permohonan ganti kerugian tersebut. Terima kasih. Baik. Selanjutnya jawaban nanti kok kalender kita tanda tangani besok ya. Ini sedang di sprint, seandainya tidak cukup waktunya. Besok kita akan tanda tangani. Ya, silakan dicatat saja. Besok pagi jam 9 itu jawaban dari termohon. Kalau masih diperlukan replik seperti biasa besok juga ya. Kalau tidak kita lewati saja. Kemudian Jumat 31 Juli pukul 9 pembuktian pemohon. Senin 3 Agustus pukul 9 pembuktian termohon. Selasa 4 Agustus kesimpulan. Tanggal 6 bersama. Siap. Ya. Ada yang mau disampaikan? Cukup. Dari termohon? Cukup ya? Cukup. Itu saja kita tangani ya. Baik, kita tunda persidangan sampai dengan besok dengan agenda jawaban dari termohon. Tempat waktu seperti ini ya. Baik, ya. Yang saya